Nah, moderasi agama pun sama begitu. Nah, jadi sangat berbahaya bagi kita, Bagi kita. karena ide ini bukan berasal dari ide Islam, tapi memang lahir dari pemikiran Barat Iya. yang akidahnya asasnya adalah sekulerisme. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kali ini saya ditemani oleh guru saya nih, Ustadz saya, Kiai saya nih, Kang Ustadz Agus Alfat. Apa kabar, Tad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Senang kalau ketemu dengan beliau nih, karismanya itu luar biasa. Membuat saya semakin semangat ya ketika melakukan sesuatu. Tad, apa nih yang akan kita obrolin pada kali ini? Insya Allah kita akan membahas tentang moderasi beragama. Luar biasa. Moderasi beragama. Ya. Nah, moderasi beragama. Apa sih Tad moderasi beragama itu? Jadi moderasi beragama ini secara bahasa dulu ya. Itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Barat. Iya. Bukan bahasa agama Islam, dalam hal ini bukan bahasa Arab. Nah, Betul. mengapa ini perlu dibahas? Karena ini sudah merasuk ke dunia Islam. Iya. Merasuk ke dalam pemikiran-pemikiran Islam, ya, sehingga tidak sedikit di antara kalangan ulama, kiai yang terjebak dengan istilah ini. Secara bahasa moderasi itu kan moderat. Nah, moderat itu kan ya pertengahan, pertengahan ya, pertengahan dalam beragama. Nah, makanya apa itu moderasi beragama? Nah, insya Allah kita akan bahas ini. Nah, berikutnya Tad, mengapa sih ide ini bisa muncul gitu? Dan dari mana kemunculan ide ini? Ide ini sebenarnya ide lama ya, proyek lama dari Barat ya. Saya bercerita tentang di abad pertengahan dulu ya, ketika bagaimana kelompok-kelompok gerejawan ya, agamawan yang mereka itu mengaku sebagai wakil Tuhan, itu berseteru dengan kelompok ilmuwan gitu. Sampai-sampai kan ada yang jadi korban seperti Galileo, Kopernikus begitu. Kata kelompok agamawan bahwa kehidupan ini harus diatur dengan agama. Tetapi menurut ilmuwan tidak perlu, agama itu nggak penting. Maka terjadilah kompromistik di antara gerejawan dan ilmuwan itu. Nah, dari kompromi itu lahirlah satu kesimpulan bahwa agama itu hanya diposisikan untuk ngurus urusan privasi saja, pribadi ya. Hubungannya manusia dengan Tuhannya. Tapi dalam konteks ranah kehidupan manusia secara umum, ya, politik, ekonomi, budaya, bernegara, itu nggak boleh bawa-bawa agama. Nah, maka istilah arti daripada bahasa ini itu disebut dengan istilah sekularisme. Kalau bahasa kami itu pasludin anil hayah ya, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, moderasi agama itu adalah turunan daripada ide sekularisme itu. Begitu. Kalau tadi sekularisme itu jelas ya, artinya ingin memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kalau moderasi agama ini apakah sasarannya sama pada tataran kehidupan atau tataran agama yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan ibadah gitu? Begini, yang pertama saya sampaikan, ide moderasi agama ini adalah turunan daripada ide sekularisme. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ide moderasi beragama ini adalah bentuk perlawanan mereka, dalam konteks ini adalah Barat, untuk melawan ide Islam kafah. Nah, jadi mereka itu nggak suka umat Islam itu mengambil Islam secara sempurna, secara kafah. Nah, maka untuk membendung ide ini, mereka mengeluarkan ide moderasi beragama ini. Nah, jadi jelas sasarannya jelas. Sasarannya jelas. Kalau dulu terjadi di agama Kristen, munculnya sekularisme, gitu kan. Kalau sekarang untuk sasaran ke umat Islam itu adalah dengan moderasi agama. Betul, ya. Begitu ya, Tad. Kemudian tadi kan sudah jelas ya, ada sedikit benang merah ya terkait dengan apa yang dijadikan sasaran. Kemudian tujuannya seperti apa Tad dari moderasi agama ini? Tujuannya adalah ingin menguatkan ide sekularisme itu. Benar. Ingin menguatkan ide sekularisme itu. Dan yang kedua,
dalam rangka membendung ide Islam kafah itu. Iya. Nah, kita jangan terjebak dengan indahnya bahasa moderasi beragama. Benar. Tapi kita lebih melihat bagaimana fakta-fakta Iya. dari yang terjadi di lapangan ketika ide moderasi beragama ini muncul di tengah-tengah umat. Betul. Yang pertama adalah bahwa ide moderasi beragama ini adalah dalam rangka untuk menguatkan ide sekularisme tadi. Iya. Artinya bahwa umat itu ketika mengambil agama, memahami agama, itu jangan terlalu mendalam. Nah, ini sejalan dengan bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh penguasa negeri kita pada hari ini, gitu kan. Belajar agama itu nggak terlalu mendalam, jangan terlalu mendalam, biasa-biasa saja. Beragama itu jangan terlalu ekstrim, biasa-biasa saja. Nah, terus yang kedua, buah dari moderasi beragama itu adalah toleransi yang kebablasan. Nah, ini fakta yang terjadi. Betul. Kita paham bahwa dalam Islam itu ada yang namanya toleransi. Tapi yang pertama, toleransi itu adalah ranah kehidupan umat manusia dalam beragama. Betul. Anda Muslim, maka seorang Muslim harus menghargai, menghormati ibadah non-Muslim. Iya, tidak saling ganggu. Ya, tidak mengganggu. Anda non-Muslim juga begitu terhadap Muslim. Betul. Tidak saling mengganggu, saling menghormati, sedang menghargai. Iya. Tetapi dalam konteks moderasi beragama ini, toleransi itu tidak begitu. Iya. Toleransi itu yang pertama itu mereka mencampur adukan agama. Betul. Misalkan terjadi doa bersama antar agama, Islam dengan non-Islam bersatu berdoa bersama di gereja. Terus kemudian umat Islam tiba-tiba semarak mengucapkan Natal. Terus kemudian umat Islam ikut merayakan Natal sebagai bentuk penghormatan dengan memakai Sinterklas gitu kan. Terus tidak sedikit ulama-ulama yang masuk gereja kemudian berdakwah di hadapan orang-orang non-Muslim. Nah, ini kan toleransi dari sudut pandang moderasi beragama. Nah, kalau kita lihat fakta ini bukan toleransi. Betul. Tetap karena apa? Karena ini sudah masuk ke dalam wilayah akidah. Gitu. Betul. Sedangkan toleransi itu tidak masuk ke dalam wilayah akidah. Nah, artinya apa? Toleransi kalau sudah masuk ke wilayah akidah itu disebutnya sinkretisme. Apa? Menganggap bahwa semua agama sama. Ketika orang sudah memiliki pemikiran semua agama sama, maka dia seenaknya ikut dengan agama-agama yang lain karena agama yang lain juga sama dengan kita. Gitu. Nah, ini bahayanya. Maka harus kita lawan ini. Betul. Jadi memang akidah seolah-olah tidak mengikat gitu ya. Tidak kalau mengikat. Seperti itu. Ya, karena faktanya bahwa Rasulullah SAW pernah ditawari untuk ibadah seminggu ibadah umat Islam gitu kan, seminggu ibadah mereka bersama-sama. Itu gitu kan coba asbabun nuzul surat Al-Kafirun kan begitu. Setahun kami mengikuti agama Anda. Setahun Anda mengikuti agama itu kan ditolak oleh Rasulullah. Itu bukan toleransi beragama. Betul. Jadi memang udah mengarah kepada beribadah bareng-bareng gitu kan. Betul. Dan ini memang dilarang di dalam Islam secara tegas gitu kan. Nah, kemudian setiap ide yang datang dari Barat seharusnya umat Islam ini merasa curiga gitu kan, karena memang ide itu berbahaya. Gitu kan. Nah, terkait dengan bahayanya ide moderasi agama ini seperti apa tadi? Yang pertama, umat Islam itu harus bisa memisahkan mana ide Barat, mana ide Islam, mana sakopah Barat, mana sakopah Islam. Mana pengetahuan Barat, mana pengetahuan Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bersikap, berucap, itu tidak salah. Nah, terus yang kedua, ketika kita mengadopsi satu pemahaman yang itu memang bukan dari Islam, maka kita harus menelaah secara matang. Menelaah, menganalisis, jangan terjebak dengan indahnya suatu bahasa. Nah, terus kemudian kita juga harus melihat fakta-fakta di lapangan yang terjadi. Benar. Misalkan yang sering membingungkan umat hari ini, misalkan ide HAM. HAM itu kan hak asasi manusia. Betul. Secara ide bagus bahwa hak-hak dasar manusia itu harus dilindungi, harus dipenuhi. Tetapi fakta di lapangan justru HAM ini tidak berpihak kepada umat Islam.
ketika non Muslim melakukan kriminal, ya, terus kemudian melakukan penistaan, mereka seakan-akan dibiarkan. Itu hak asasi. Tetapi ketika umat Islam, ya, ketika orang-orang Muslim, ya, melakukan itu, mereka langsung ditangkap. Gitu. Betul. Nah, maka HAM HAM, tetapi harus adil gitu. Siapapun kalau melanggar HAM ya harus ditangkap. Nah, moderasi agama pun sama begitu. Nah, jadi sangat berbahaya bagi kita. Karena ide ini bukan berasal dari ide Islam, tetapi memang lahir dari pemikiran Barat yang akidahnya asasnya adalah sekulerisme. Apalagi ide ini diserangkan kepada umat Islam. Iya, betul. Karena kepada agama lain seolah-olah ide ini tidak berlaku gitu. Iya. Moderasi beragama ini. Iya. Dan bagi mereka nggak ada masalah begitu. Bagi mereka nggak ada masalah ketika misalkan agama non Muslim gitu ikut merayakan agama kita. Bagi mereka nggak ada masalah karena tidak ada aturan. Tidak ada aturan begitu. Ada larangan juga. Tetapi dalam akidah Islam itu ada batasan begitu. Betul, jadi persoalannya adalah bahwa Islam itu tidak begitu. Jadi di dalam Islam nih, pertanyaan selanjutnya, ada nggak moderasi beragama ini? Moderasi beragama, ya, kalau kita merujuk kepada pemahaman moderasi beragama yang dikeluarkan oleh akidah dasar sekulerisme itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tetapi mereka itu, ya, mengambil satu ayat. Iya. Ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, di situ ada umatan wasatan. Nah, di situ ada bahasa wasaton. Wasaton itu kan pertengahan, tengah-tengah. Betul. Nah, kemudian oleh mereka ini ditafsirkan sebagai apa? Moderasi beragama. Sebagai moderat gitu. Bahwa umat Islam itu harus tengah-tengah. Betul. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lembut begitu. Jadi terhadap sikap Barat, terhadap ide Barat itu ya kita harus moderat menerima gitu. Ya. Terhadap ide Timur pun kita harus moderat menerima. Karena kita berbicara konteksnya kemanusiaan dalam kehidupan bernegara begitu. Nah, padahal ya kalau kita melihat ya ayat ini ya umat wasaton, umat yang pertengahan itu. Jadi saya mengutip dari Syekh Sayyid Qutb saja. Syekh Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa yang disebut wasaton atau wasatiyah itu adalah adil. Nah, maka di situ ada ayat berikutnya ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi perseteruan antar manusia satu dengan manusia yang lain, nah maka harus dihukumi dengan hukum Allah. Harus diadili gitu, dengan Islam. Diadili dengan Islam artinya diadili dengan syariat Islam. Karena kan para ulama mendefinisikan adil itu adalah menyelesaikan segala perkara sesuai dengan syariat Islam. Itulah adil. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan mereka, manusia. Nah, makanya kalau secara umum disimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah problem solving. Betul. Islam itu solusi atas manusia. Ketika ada perselisihan antara manusia satu dengan manusia yang lain, selesaikan dengan adil, selesaikan dengan syariat Islam. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi atas mereka. Itulah makna ummata wasyaton menurut para ulama-ulama terdahulu. Jadi ayat itulah yang dijadikan dalil ya buat mereka termasuk, untuk melegitimasi itu ya. Betul. Imam Ibnu Katsir juga sama, coba lihat di tafsirnya itu. Betul. Ya. Kemudian begini itu kan tadi ya bahwa moderasi beragama ini sangat kerasa sekali disemburkan kepada umat Islam, bahkan sepertinya dengan biaya yang bukan sedikit ya itu kan. Kemudian ini juga bagian dari ya jelas karena memang Barat menginginkan umat Islam ini menerima sepenuhnya ide-ide mereka, dan ini juga bagian dari agenda mereka untuk disemburkan kepada umat Islam. Nah, sikap seperti apa nih seharusnya bagi kita sebagai umat Islam menerima atau mensikapi moderasi beragama ini? Ya, sikap pertama adalah
yang harus kita pahami sebagai seorang muslim itu memahami Islam secara kafah, secara sempurna. Betul. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ketika ada ide-ide ya, atau gagasan-gagasan baru yang asing, apalagi itu bersumber dari barat, bersumber dari asing, ya. Kalau dalam bahasa kitab itu adalah sakopah gorbiyah. Nah, maka kita harus memahami, menganalisis dengan baik dan benar. Jangan-jangan ide ini berbahaya. Ketika kita sudah memahami, menganalisis dengan baik dan benar, terus kemudian kita sandingkan dengan konsep Islam kafah, ketika tidak bermasalah, bertentangan, oke, tidak jadi masalah. Tapi ketika ini bertentangan dengan akidah Islam, dengan kaidah berpikir Islam, maka wajib kita tolak. Nah, ketika kita paham bahwa ini ide berbahaya nih. Nah, berbahaya, kewajiban kita adalah menyampaikan kepada umat. Agar apa? Agar umat paham, tidak terjebak dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang barat, gagasan-gagasan barat yang seolah-olah baik, tetapi di situ membahayakan umat. Apalagi ini berkaitan dengan akidah ya tadi. Dengan akidah. Maka harga mati. Ini pentingnya dakwah itu di situ. Maka umat Islam itu harus cerdas begitu. Benar. Betul. Karena memang akhirnya memang tugas kita kembali tadi untuk mencerdaskan umat. Mudah-mudahan dengan konten ini juga ini bisa mencerdaskan teman-teman kita nih yang selalu simak atau selalu menyimak dengan acara-acara kami. Nih, selanjutnya closing terkait dengan moderasi beragama ini. Seperti apa nih pesannya buat teman-teman saya nih di yang pertama terkait dengan moderasi beragama ini, ini adalah bagian daripada Ghazul Fikr. Jadi Ghazul Fikr di era modern itu begini. Kita dihadapkan kepada ide, gagasan, pemikiran-pemikiran barat yang itu tidak bisa dan tidak mudah dipahami oleh umat Islam kebanyakan. Nah, makanya ide-ide, gagasan-gagasan ini harus kita lawan. Betul. Terus yang kedua, ketika kita sudah paham dan kita lawan, kita juga harus mendakwahkan ide ini. Mendakwahkan kepada umat bahwa ini ide yang salah. Betul. Karena bertolak belakang dengan ide Islam. Bayangkan coba, kalau ide moderasi ini tidak dilawan dan dibiarkan, maka tidak sedikit umat Islam yang akhirnya mengucapkan Natal kepada non-Muslim. Tidak sedikit umat Islam ketika Nasrani merayakan Natal, mereka ikut bergembira dengan memakai Sinterklas. Tidak sedikit umat Islam ketika mereka sedang merayakan Natal, maka mereka ikut bergembira dengan mengikuti ibadah-ibadah mereka. Dan banyak lagi hal-hal yang kami khawatir ketika dibiarkan akan merusak akidah umat Islam itu sendiri. Nah, terus yang kedua, kami ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat ini harus menjadi worldview bagi kita. Ayat ini harus menjadi pandangan hidup bagi kita. Bahwa kita ini berasal dari Allah. Kita ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita dimatikan lagi oleh Allah, kemudian kita dihidupkan lagi oleh Allah, dan kemudian kita akan kembali kepada Allah. Nah, maka dari itu, supaya kita selamat ketika kita hidup di dunia ini, maka kita harus memahami Islam secara benar. Sehingga langkah kita, perbuatan kita, itu tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum syara, tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang rusak ini, maka kewajiban kita, tugas kita sebagai Muslim adalah bagaimana kita merubah kehidupan ini supaya menjadi baik. Bagaimana merubah kehidupan ini kembali menjadi kehidupan yang Islami. Nah, maka inilah esensi daripada dakwah itu. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya, Begitu. terima kasih Tad. Luar biasa sekali pembahasan pada kali ini, itu berkaitan dengan bagaimana kita harus bersikap hati-hati ya terhadap ide-ide yang datang dari barat, khususnya nih terkait dengan moderasi beragama yang sedang gencar-gencarnya hal ini disemburkan kepada umat Islam. Iya, iya. Teman-teman semua, mungkin dicukupkan sekian terkait dengan materi kali ini atau obrolan kali ini. Saya berpesan sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.